type version. Ini lebih version. Nah, itu lebih version. Halo, sore semua. Ya, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya. 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 Oke, Pak. Oke. 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 Gimana healingnya? Aman? Udah, oke. Nah, kita mulai ya. Oke, pertemuan hari ini kita masuk ke operasi CRUD dalam PPMSQL. Jadi sebelumnya kita udah persiapin gitu kan, apa yang harus kita persiapin. Mulai dari koneksi, nanti kita sedikit flashback ke pertemuan sebelumnya. Mulai dari persiapan dari ke database-nya, belajar bahasa pemrograman, serta persiapan yang lainnya. Nah, kita akan mulai ke si CRUD-nya itu sendiri. Oke, apa sih CRUD-nya? Pasti udah teman-teman tahu gitu, apa yang udah kita sering bahas. CRUD itu merupakan singkatan, artinya itu adalah create, read, update, dan delete. Di mana empat proses yang paling umum gitu dilakukan ketika membuat sebuah website. Suatu ini biasanya ya udah 4 hal ini yang bisa dibilang wajib atau paling sering kita lakukan, yaitu create, pasti proses membuat penginputan ke dalam database, atau insert. Create itu untuk menampilkan datanya, update itu untuk mengedit ataupun mengubah gitu data yang ada di dalam database, sedangkan delete untuk menghapus. Oke, nah nanti kita akan coba 4-4-nya, baik dari create, read, update, dan delete. Nah, ini step by step-nya. Sebenarnya step by step-nya itu udah kita cicil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Dan mulai dari pembuatan database-nya, pembuatan table-nya, nyiapin koneksi ke dalam membuat file library masih sebagian sih, tapi kita udah siapin gitu kan sebagian library ke dalam database-nya gitu kan. Oke, nah kita tinggal lanjutin step by step-nya, tapi beberapa udah kita cicil dari teman-teman sebelumnya. Oke, nah kita langsung aja ke codingannya. Jadi udah teorinya sampai situ aja. Sisanya full. Oke, nah. Mungkin buat yang udah lupa nih, habis healing, habis liburan, jadi udah hilang lagi kemarin pemrograman sampai mana. Oke, saya bahas sedikit. Jadi sebelumnya kita udah bikin form ini ya. Kita pakai form ini aja, biar nggak terlalu memakan waktu pembuatannya. Oke, ini form apa ini ya? Form waktu itu form rumah ya kalau nggak salah. Oke, isinya ada nama, password, apa? Database. Oh iya, database-nya. Mas, jadi kita singkat di sini dulu ya. Oke, kita udah bikin. Nah, lebih enak. Kita udah bikin formnya ya. Formnya itu ada di sini ya, struktur HTML. Lalu kita ada si capture formnya ya. Capture-nya formnya ini ketika kita input. Nah, datanya udah di parsing gitu ke dalam objeknya. Jadi ketika di input, ini masih array ya. Oh, sorry.
Ini udah di parsing, ini sebagian kita udah get database, udah nampilin data dari database. Oke, kita juga ada, berarti kita pakai si objek mana ya? Objek router, oh dan objek Indomie, sorry kita pakainya. Oke, kita ada dua objek yang kita pakai, yaitu adalah router. Router ini saya gunakan, kita berandai-andai gitu bahwa ini adalah aplikasi sebuah router gitu yang terhubung, yang tugasnya untuk terhubung ke dalam database kita. Dan tugasnya juga sangat sederhana, yaitu cuma ada connection gitu, jadi cuma bikin koneksi ke dalam database kita, udah itu aja, nggak ada yang lagi. Oke, dia cuma ada satu target connection. Sini connection database kita pakainya belajar 2 ya. Di sini mana? Oke. Kita ada tabel rumah ya. Kita ada objeknya tabel rumah. Tapi di sini yang kita pakai objeknya Indomie. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi si Indomie ini perumpamaan objek yang kita pakai objek Indomie, tapi simpan ke dalam database-nya itu ke dalam tabel si rumah ini. Oke, nah berarti persiapan kita udah bikin tadi database-nya, belajar 2, udah ada tabel rumah. Lalu di sini kita menggunakan 2 objek, yaitu si router, tujuannya buat koneksi ke dalam database, yaitu si dan objek Indomie, sebagai perumpamaan ya objek yang mau kita insert gitu, walaupun nanti simpan di dalam database itu nama tabel rumah, nggak jadi masalah. Oke, kita ada 2 itu, sisanya udah. Nah, sekarang kita mau bikin, oke, dia pertama bikin library. Sebenarnya ini mana ya? Oke, nah di sini sama, sebenarnya dia udah bikin juga. Isi library.php-nya itu adalah dia bikin sebuah objek namanya library. Nah, fungsinya itu dia ngatur semua tuh, ada koneksi ke dalam database, ada fungsi add mahasiswa, ada nampilin mahasiswa gitu, ada edit mahasiswa. Mirip dengan objek router kita, cuma bedanya objek dia lebih lengkap nih. Dia nggak cuma koneksi ke dalam database, tapi dia ngatur semuanya nih, mulai dari tambah mahasiswa, tampilin mahasiswa, edit mahasiswa gitu kan, update mahasiswa, ada semua tuh. Oke, nah lalu ada delete mahasiswa juga. Oke, nah pertama kita bikin halaman index dulu ya, berarti kita mau bikin read-nya dulu. Oke, kita pakai indeksnya dia aja. Ini, oke, ini saya hapus aja ya, karena kita nggak pakai. Pak, izinannya Pak. Iya. Saya punya website bersama kayak gini Pak, yang berhubungan sama mahasiswa, yang ada insert, delete, sama update-nya. Itu nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa maksudnya? Kan yang kemarin kan bikin website tuh udah jadi sih saya Pak, tinggal upload doang. Udah di online kan juga. Cuman yang Bapak bahas ini hampir sama persis gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini kan saya juga cuma bikin contoh. Oh, ya nggak apa-apa. Takutnya ntar terkesannya kopas pula ya kan. Nah, nggak kelihatan beda kok antara bikin sama kopas, pasti jauh banget. Tenang. Itu bisa diupload kapan Pak? Iya, saat UAS nanti. Tenang ya, sabar. Bersemangat sekali. Terima kasih Pak. Anak muda ini, oke. Jadi saya mau bikin apa? Oke, indeks. HTML. Iya. Mungkin kalau teman-teman ngerasa idenya mirip atau apa, sebenarnya sih nggak jadi masalah kalau emang ide kalian beda gitu, walaupun satu tentang mahasiswa, yang satu juga mirip-mirip dengan kemahasiswaan, nggak. Pasti kelihatan kok mana yang nyontek, mana yang buat sendiri. Ini saya namain indeks saja. Pasti kelihatan jelas sih, sebenarnya kalian nggak usah khawatir gitu. Oke, tadi kita mau bikin apa? Oh, dia tabel doang. Oke lah. Jadi misalnya apa sih? Kenapa rumah? Data Indomie. Bisa data Indomie. Data rumah ya.
Ini dia ada berapa? Oh, ada 3 doang ya. Nama, password. Waduh, sekali. Ya, nggak apa-apa lah ya. Karena kita nggak pakai CSS. Cuma native. Jadi tidak begitu rapi. Oke. Nah, kita pakai si mana ya? Tadi ada di capture form. Kita pakai dia aja karena dia tidak pada tempatnya. Waduh. Proof connection. Ini belum kita panggil. Ini ya, saya tambahin src karena dia nggak sesuai folder foldernya. Ini urutan folder indexnya. Sedangkan tadi objek router kita ada di sini ya. Jadi dia ada di folder src, jadi saya harus nambahin sesuai urutannya aja sih. src router, lalu saya tes dulu. Oke, jalan ya. Berarti sama sini, dia bikin objek routernya, lalu dia bikin koneksi dalam database gitu kan. Setelah itu kita taruh query kita, query logic kita apa. Nah, setelah itu didapetin gitu kan data berdasarkan si query tadi di prepare. Nah, udah dapet di fetch. Oh. Udah, kalau kayak gini kita tinggal for it saja. For it. Nah, ini kayak saya bilang jeleknya kalau native begini, codingan kita bentar-bentar pindah, bentar-bentar PHP, bentar-bentar pindah lagi ke HTML. Error. Enak. Jadi kita dapat objeknya array 5 isinya mereka 0 isinya array lagi 4 default age login.
Aduh. Satu, dua, tiga. Nah, udah jadi deh. Mana tadi ya? Sorry. Sama ya tadi ya. Sebenarnya saya cuma kemarin gitu udah bahas sedikit, cuma karena kurang kita render doang. Nah, ini lebih full kayak gitu. Saya bikin indeks HTML karena ini sebagai apa ya, dasar halaman website kita. Jadi tiap kali buka ini udah nampilin gitu data isi dari si tabel rumah ini. Oke, nah contohnya di sini karena isi kolomnya cuma 3 ya, jadi saya tampilin 3 aja biar nggak terlalu ini. Di sini ada nama, password, jenis kelamin gitu, sama action kita gitu. Kita mau ngedit atau nge-delete. Nah, secara baca sama tadi kita bikin objek routernya gitu kan, habis kita bikin ya sesuai dengan fungsinya gimana si router ini berfungsi untuk bikin koneksi ke dalam database. Kita bikin koneksi ke dalam database, udah terus kita tadi taruh logic kita mau ngapain dengan si kebutuhan apa dengan database tadi. Nah, kita mau dapetin data seluruh data rumah, kita pakai query-nya. Sekarang kita form rumah, datanya udah kita dapat gitu ya, kita tampung di dalam data rumah. Tadi kan kita lihat tuh bahwa si data rumah ini isinya banyak untuk kumpulan array gitu. Kita dapat data rumah, tapi kan kita dapat seluruh data rumah yang ada dalam database. Nah, jadi saya lakukan for it supaya saya dapat satu persatu gitu data rumahnya, udah saya tampilin gitu dalam bentuk di echo satu persatu. Nah, ini secara langsung kita udah bisa read nih. Nah, jadi dari proses create tadi kita udah bisa read. Nah, oke, jadi kita bisa nge-read data dari dalam database dan kita tampilkan. Nah, sekarang kita mau ke create. Oke. Ini biar enak. Href itu struktur. Nah, oke, nah ini saya bikin tombol doang ke dalam si struktur mana ya tadi ini atasnya. Ini ya, jadi saya cuma bikin link doang gitu ke dalam si struktur KP. Jadi kalau kita klik, kita ke ini ya, form yang kita buat sebelumnya, si struktur ini. Dimana kita juga udah hampir sih sebenarnya ini udah selesai. Kita udah bikin gitu kan, udah ada formnya. Untuk mempersingkat waktu gitu kan, ketika kita bikin mana si struktur. Nah, kita tadi ya, struktur kita ini fungsinya udah cuma ngatur tampilan gitu aja, dan nggak ada job desk lain gitu ya. Udah ketika kita simpan dia akan dilempar ke dalam sini ini si src capture form. Oke, mana sih capture form? Nah, di mana sih capture form ini nanti nih dari inputan kita nanti nama, password, alamat cek. Oke, dia parsing atau dia convert tuh data inputan kita tadi ke dalam si objek Indomie tadi nih. Oke, jadi ketika ini kita input, nah kita dapatnya udah dalam bentuk objek ya, objek Indomie. Oke. Oke, nah di situ ada nama, password, hobi, jenis kelamin, oke, laki-laki, alamat, dan mobilnya belum ada. Oke.
Nah, sekarang tinggal ini kan nge-create nih baru nah kita tinggal nyimpan nih si objek ini ke dalam database kita. Nah, kalau tadi kan contoh mana ya? Di sini bahwa dia tuh bikin routernya kan, si objek routernya yang handle nih untuk nyimpan ke dalam database. Sebenarnya balik lagi karena ini kita bikinnya native, jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu, semuanya benar. Oke, kalian mau bikin kayak tadi tuh, tugas si objek router yang handle penyimpanan ke database nggak ada masalah. Kalau kalian mau bikin tiap objek itu bisa menyimpan sendiri juga nggak ada masalah. Atau kalian pakai framework kan udah diatur tuh, bahwa ketika kalian mau koneksi dalam database simpannya di model udah di itu kan kalau udah diatur. Tapi kalau ini native ya udah kalian yang bukan kalian yang berhak apa fundamental pemikiran kalian sendiri yang nentuin gitu. Kalau menurut kalian lebih baik atau lebih praktis nyimpannya di dalam si router tadi, kalian bikinnya di router. Tapi kalau menurut kalian lebih praktis simpannya di objek, ya simpannya di objek. Tapi kalau menurut kalian lebih praktis, kita bikin satu file lagi yang tugasnya buat insert, ya kita bikin satu file lagi. Tiga-tiga benar, nggak ada yang salah. Tergantung kebutuhan kalian. Oke, ini wah kemarin udah sampai nampilin doang. Oke. Kita lanjut ke kita bikin yang si objek Indomie-nya ya, bisa simpan. Oke, berarti kita ke si Indomie. Sebenarnya sama aja, berarti si Indomie ini punya kebutuhan ke si router. Oke. Ini oke. Kok dia merah gitu. Router. Global should be yes. Oke. Kita bisa bagi si objek ini. Function set. Sebenarnya nggak jauh beda. Oke, ini kita pakainya si service ininya. Quiet router. Bukan file. Bisa. Oke, ini query bisa. Nah, ini sebenarnya oke. Nah, ini sebenarnya udah kita bikin gitu, bahwa si objek Indomie ini punya suatu metode baru lagi atau punya behavior baru, yaitu dia bisa menyimpan. Oke, gimana nanti nyimpannya kita atur. Kalau dia itu nyimpan ke dalam database. Ini kita cek dulu ke sini. Nah, cara pakai enter gampang.
Kita tuh udah tinggal si capture form ini, udah bikin objek tinggal Indomie. Save. Oke, bisa kita hap. Oke, nggak bisa. Namespace. Capture form. Nah, oke. Kita nggak perlu kita panggil, kita cukup pakai si ini agak aneh. Indomie. Oke, kita save. Nah, query insert-nya biar praktis, kita coba dari sini ya. Insert. Dulu, saya lupa. So, ID kita udah auto increment. Oh ya udah cukup. Nah, kita panggil. Value. Nah, baik lagi nih. Enaknya karena kita udah di dalam objeknya, seluruh atribut yang kita mau itu udah ada di dalam objek ini. Gitu. Jadi kita nggak usah pusing. Nah, contoh di sini kita nggak butuh ID ya, karena ID-nya udah auto increment tadi. Saya udah cek. Oke, berarti value-nya itu aduh, nggak bisa. Berarti kita nama saya nama valid ya. Ini kenapa nggak dihabisin? Oke, benar. Ini apa sih? Nih, udah aku siapin 1000 tusuk sate. Ini aku mau bikin bumbunya dulu. Aku udah siapin shower pan. Ini sausnya. Saus kecap biasa ini saus kacangnya. Aku bikinnya. Pokoknya ini bumbunya kacang, minyak, bumbu dasar. Ini semuanya ke blender. Aku di blender terus dimasak. Oke, kita bikin bumbunya dulu. Kacangnya sesuai dengan selera. Terus kita tambahin kecap nih, kecapnya. Ini aku pakai. Saya pakai biar cepat. Masuk. Nah, berhenti. Oke, nah ini udah jadi ya. Saya coba Fardam gitu hasil bentuk query-nya. Kita cek dulu query-nya berjalan atau tidak. Oh, bisa ternyata. Lumayan lancar ya. Oke.
Ini berarti secure return true aja. Nah, ini nggak bisa redirect itu saya lupa bentar. Redirect. Header location. Next. Nah, ini kasih 2 apa kalah. Karyawan ini kita lokasinya, oh iya. Discussion gitu apa sih namanya itu? Decision. Nah, udah tuh ya. Dia yang edit sendiri. Berarti kalian simpen. Simpen. Iya betul, nge-create-nya udah bisa. Nah, jadi tadi ini ya, ini form biasa ketika kita bikin dan kita simpen, dia akan masuk ke diolah oleh si capture form ini. Capture formnya ini akan convert atau ngerubah gitu data inputan kita ke dalam bentuk si objek Indomie-nya ini. Ketika udah jadi bentuk objek Indomie-nya udah, karena si objek Indomie-nya udah kita buatin bahwa si objek Indomie ini punya behavior baru atau punya metode baru, itu dia bisa menyimpan. Dimana ketika dia menyimpan, ya udah dia akan simpan datanya itu ke dalam database. Nah, ini udah kita bikin. Oke, nah jadi tiap kali kalian ngoding nih bikin objek gitu kan, udah nge-parsing gitu, tiap kali kalian mau bikin form udah nge-parsing datanya ke dalam objek Indomie, ya udah kalian tinggal jalanin sini nih. Indomie save, udah otomatis, secara otomatis si objek Indomie-nya bakal disimpan ke dalam database. Nah, contohnya di sini kita bikin lagi asal-asalan. Ini karena kita cuma beberapa kolom ya, nggak seluruhnya. Jadi, nah ini masuk lagi, waduh tadi saya namain bolo. Nah, bolo ya, udah masuk. Nah, kan. Jadi kita udah bisa 2 nih ya, udah bisa create, udah bisa read nih. Create yaitu kita bikin objeknya. Oke, tapi dengan menggunakan si objek Indomie tadi, kita manfaatin dia. Nah, untuk nge-create, lalu si ini buat nampilin nge-read si ininya. Oke. Nah, lebih bukan lebih simpel sih sebenarnya kan, dan juga dari segi objek oriented itu kalian udah enak ketika kalian bikin gitu kan. Ini perform bikin apa? Misalnya pertama inform ini mengkaitkan untuk objek yang kalian maksud gitu kan, udah kalian siapin juga nama table apa, udah tinggal setting di objeknya ini, kalian pakai tadi ini tinggal di save, udah dia akan nyimpan gitu kan. Nah, sekarang kita kasih edit. Oke, editnya juga sama, kita bisa bikin metode behavior baru gitu. Jadi kan ini save, misalnya nanti kita bikin update. Nah, tapi untuk si edit ini sebenarnya nggak sesimpel create tadi. Kalau create tadi kan kita udah tinggal data yang udah kita buat, kita olah, terus kita simpan. Nah, kalau si edit ini kita butuh ada 2 hal. Yang pertama itu sini ya, kita harus ngedapetin data yang mau kita edit gitu kan, untuk kita tampilin. Data berdasarkan itu kita dapetin, lalu kedua itu baru kita simpan gitu kan, kita ubah objek yang berdasarkan ID tadi, lalu kita simpan gitu kan, kita simpan perubahannya gitu atau kita timpah. Nah, jadi pertama kita bikin editnya ya. Sini saya udah siapin tombol, tapi dia belum kemana-mana. Oke, ini kita arahin kemana ya? Sebenarnya jangan deh, biar cepet kayak capture form 2 ya.
edit font. ISRC nggak bagus ya, tapi udah. Oke, kita arahin dia berarti ke SRC. Nah, kita arahin dia ke edit home dan kita lempar ID-nya. Bisa di sini. Oke, misalnya sih. Duh. Saya salah copy. Saya copy capture form ya. Si struktur. Oke. Nggak apa-apa, nanti bisa kita lihat. Mana tadi capture form ini ya Pak. Ya nanti. Edit, oke, edit struktur ya. Bentar. Berarti ini saya ganti lagi. Nah ini bedanya di sini ya. Nah, jadi di sini ya. Kita ada edit ke edit struktur, walau isinya sama, tapi beda di sini saya tambahin ada ID-nya 7 gitu. Kenapa saya perlu ID-nya ini? Kan baik lagi tadi, karena kita butuh data gitu kan, berdasarkan si primary key-nya, supaya unik, gitu. Nggak dapat data yang sama. Untuk nanti kita olah gitu kan, data berdasarkan data si ID 7 ini, kita tampilkan dan mau perubahannya apa berdasarkan itu. Kita udah dapat datanya berdasarkan si ID 7 ini. Oke, kita ke struktur edit. Kalau ID 7 itu udah otomatis belum sih Pak? 7 ini kita tahu dari mana ya Pak? Iya. Yang ID 7 itu, kalau 7 itu kita udah otomatis apa gimana sih Pak? Itu tadi di sini, mana indeks? Di sini nih. Ini kan saya bikin nih href ke edit struktur, terus saya lempar ID-nya itu adalah ID dari si rumah, ID rumah nih. ID rumah tuh di sini nih, echo ID rumah. Nah, tergantung jadi yang di mana saya klik nih. Jadi misalnya saya klik di sini, berarti ini adalah ID rumah yang saya klik barusan tuh. ID-nya adalah 2. Oke, jadi kalian udah ngesetnya tuh pas di apa ini, di href tombol editnya itu kalian udah setting nih. Ketika diedit, kalian nggak cuma lempar redirect ke halaman si edit struktur ini, tapi kalian lempar juga yaitu value dari si ID-nya. Kan kalau di sini kita belum tahu nih ID-nya berapa, tapi kan kalau di indeks ini kita udah tahu dong di setiap baris database ini punya ID masing-masing nih, cuma nggak kita tampilin aja karena nggak perlu kita tampilin juga kan. Jadi pas saya klik edit di sini, saya nggak cuma ngebawa user ke dalam si halaman edit struktur, tapi juga saya lempar ID-nya. Nah, jadi ketika saya klik, ID-nya itu juga saya lempar. Nah, sini ID-nya 5. Oke, nah kenapa perlu ID kita lempar ya? Karena kita ada kebutuhan dengan si ID tersebut. Oke, nah jadi si edit struktur kita taruh form ya di atas dulu. Nah, berarti kita tadi udah dapat ID-nya ya. Nah, kita berarti kan kalau sebelumnya kan indeks itu kan ngambil seluruh data rumah. Nah, kalau ini kita butuh berdasarkan ID-nya dong, berdasarkan kita where ID. Nah,
Dulu. Oke, ada. Nah, ini penamaannya sesuai nama yang kalian bikin ya. Di sini mana ada? Sini saya namain dia sebagai ID gitu kan. Jadi buat dapat value dia ya saya harus panggil si ID ini. Kayak saya pakai $get. Ini get itu nangkap seluruh data yang dilempar ya. Karena ini versinya get, jadi muncul di halaman websitenya gitu di URL ininya. Jadi mudah terlihat. Kalian hati-hati kalau pakai get. Oke, pakai $get si ID ini kita udah dapat gitu ya. Banyak kita bikin objek buat dapat si ininya. Kita kayaknya cuma beda di sini. Ini kita pakai pardon. Waduh, routernya belum kita panggil. Nah, sini kalau VTS, oke. Saya dapat area asosiatif ya, sesuai yang kita mau, yaitu di mana indeksnya itu adalah nama kolomnya, dan ini adalah value-nya gitu kan. Nah, berarti saya udah dapat data yang saya mau ini berdasarkan ID-nya 5. Nah, ini udah tinggal kita parsing aja ke dalam form kita. Contoh di sini untuk nama value-nya. Aduh, PHP lagi. Oh. Jadi kita dapat sih nama, password, jenis panggilan. Oke. Nah, udah dapat ya ke parsing ya. Makanya pas saya edit si ini supaya di 5, nah kita dapat semua nih passwordnya, ID-nya. Oke, dengan jenis kelamin. Oke lah, ini dia radio box. Ini agak berbeda ya untuk setting value-nya. Oke apa ya? Oke, oke. Tidak bisa. Ada gini aja.
Nah, ini ya, kalau radio memang agak sedikit beda, karena dia penandanya itu pakai si value checker. Nah, jadi saya cuma ngecocokin doang ya kan. Maka tadi si dalam database si data rumah yang kita dapetin itu jadi kelaminnya adalah laki-laki gitu kan. Kalau iya, ya udah saya kasih atribut checker gitu. Kalau enggak, ya udah nggak usah apa-apa. Nah, sini jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, oke. Nah, oke, udah deh. Jadi kita udah dapat satu buah halaman yang isi formnya itu adalah sesuai dengan data sebelumnya dari si IDC 5 ini, yaitu namanya Irwan 5, passwordnya apalah tadi saya nggak tahu, terus kelaminnya adalah perempuan. Nanti tinggal kita simpan perubahannya. Tapi sebelum itu kita break dulu ya. Sebelum dilanjut. Oke. Nah, jadi kita break dulu, nanti lanjut lagi ya. Jam 6.20, oke. Sehabis maghrib. Oke, thank you semuanya. Break dulu. Iya, Pak. Iya, Pak.
Halo, kita lanjut ya. Iya, Pak. Tadi kita sampai, baru sampai ini ya. Kita nampilin data yang mau diedit ya. Oke, Iya, Pak. sekarang simpannya. Kita pause. Biar cepat lah ya, saya copy aja punyanya si ini. Tadi saya delete ya, si capture room-nya. Oke, jadi udah ada, nggak usah di. Oke, tinggal perubahan ini kita mau kirim kemana kan? Nah, di sini kita kirim ke edit form aja ya. Nah, ini sama sebenarnya, nggak jauh beda dengan save kalau udah edit ini. Cuma bedanya adalah di sini doang nih. Nah, kalau tadi kan dia pakai fungsinya save, nah di sini kita misalnya apa ya? Update gitu. Nah, jadi si Indomie ini kita tambahin nih, dia ada satu metode baru lagi di mana dia bisa nge-update si data objeknya nih. Nah, tapi kan di sini mana Indomie lah. Sini Indomie kita belum bikin ya. Nah, kita tinggal bikin aja sebenarnya. Cuma tinggal ganti query-nya doang. Update. Ya beda kan ini dia insert. Kalau update itu biar simple dan cepat, kita comot aja. Sini. Mana update? Update rumah set. ID-nya nggak boleh. Oke. Sini ya. Oke, kita tinggal samain nama, password, jenis kelamin, dan ID. Kita nggak ada ID ya? Waduh. Oke. Nggak bisa ya, assign. Aku baca. Oke, karena si objek ini nggak punya ID-nya ya, jadi kita lempar dari luar, oke? Jadi nggak apa-apa, tetap bisa kok. Nah, jadi saya bikin ID-nya itu dari luar ya, jadi setiap kali update, kita wajib mengirimkan ID-nya. ID berapa gitu kan, supaya bisa kita update where ID sama dengan ID, kita forward dulu. Nah, ini edit stroke. Oke, nah jadi si update ini kita kirimkan ID-nya. Waduh, form kita nggak nangkep. Berarti ada ya. Di sini. IP-nya kita hidden aja, karena si user nggak perlu tahu gitu ID-nya berapa dan dia untuk merubah, walaupun dia bisa lihat sih. Oke, name-nya. ID
Kita udah dapat, kita udah bikin tambahin di form kita, dia ngirim data ID, nanti ditangkap di si edit form, jadi si edit form dia kirim ini. Oke. Tiap kali ngupdate dia kirim data ID-nya. Oke, kita tes dulu. Ini jangan jadi Irman 52. Waduh. Edit. Searching, edit. Oke. Di exit. Tapi dia berhasil nih ya. Sebenarnya kita bisa lihat data Irwannya udah berubah jadi 52 jadi laki-laki. Oke. Ini deh. Goreng. Sebenarnya udah nggak perlu kita tes lagi sih, karena udah terlihat berhasil. Buat meyakinkan apakah ada error ketika query ini kita jalankan. Nggak ada ya, berhasil. Jadi ya udah nggak perlu ini lagi. Sebenarnya udah berhasil update kita. Bahkan NTN. Kebenaran HI ya? Kebenaran HI. Kereta besar. Digoreng ya. Si kosong tadi udah jadi goreng. Berarti ini udah bisa. Kontrol. Digoreng. Oke, nah jadi goreng 2. Passwordnya kita hitam-hitam. Ini kita ganti jadi perempuan. Nah, berubah semua ya, mulai jadi kelamin, password. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk edit lumayan panjang stepnya. Kita harus bikin form editnya. Yang kedua itu nge-get data si ID-nya. Karena kita mau nampilin data sebelumnya itu seperti apa. Lalu ketika disimpan, nah kita bikin juga fiturnya. Cuma enaknya kita buat secara object oriented ini kita bikin gitu kan, metodenya dia bisa save, dia bisa update, ya udah tinggal si objeknya gitu kan dia mau ngapain gitu, mau update, mau delete, tadi begitu kalian mau bikin apapun gitu, kayak mau update si objeknya, ya udah tinggal panggil objeknya, kalian update atau ada mau update atau mau create atau mau delete itu bisa. Mana si objek Indo ini? Oke. Nah, jadi dia udah 2 nih. Itu kan contoh di objeknya nih. Kalau tadi kan, kalau di slide pertemuan kita itu kan dia taruh di routernya. Nah, berarti kita udah bisa create, udah bisa read, udah bisa update. Tinggal delete. Nah, kalau delete sebenarnya jauh lebih simpel. Karena kita nggak perlu bikin tampilan apa-apa ya. Karena kita kan mau menghapus gitu. Mau menghapus data ini. Ya, kita nggak perlu tampilin datanya lagi dong. Udah tinggal hapus aja data ini. Nah, jadi secara ini jauh ketimbang bikin update. Nah, jadi sama atau ini kita samain kayak di slide-nya deh. Kita pakai satu form yang sama. Mana di sini edit. Dia ketika diklik kita tambahin ya ke index.php-nya juga gitu, nggak kemana-mana. Oke. Tapi kita tambahin parameter dia delete. Sama aja, kita kirim ID-nya juga supaya kita tahu. ID-nya. Oke. Di mana ya? Di sini deh. Nah, ini ya nggak apa-apa lah. Ini kan kita bikin tadi satu persatu biar kalian tahu kan mana yang daily. Nah, sebenarnya ini bisa kita persingkat lagi atau kita rapihin lagi gitu. Oh, ini kan di dalam objek ini tiap kali ada kebutuhan gitu kan kita bikin connection gitu kan, dapetin data ini gitu. Tiap ada nanti mau update kita bikin connection, melakukan proses update. Tiap kali mau nambah data bikin connection lalu melakukan ini. Sebenarnya ini bisa kita persimple gitu.
Kalau kayak gini aja di satu indeks ini kita udah 2 kali nih bikin connection-nya nih buat nampilin sama buat ngehapus nih. Ini bisa kita lebih rapin lagi tapi nanti aja. Fokus kita ke fiturnya dulu. Oke, nah berarti kalau delete itu mana ya slide-nya nih? Delete. Oh, gitu tuh. Delete query return. Kita taruh eksekusi, oke, header location itu di sini. Oke, nah kalau query delete daripada ini kita pakai dia aja biar lebih pasti. Delete. Ya, sama aja. Udah. Kayaknya sih udah ya, kita coba. Oke. Nah, lebih simpel ya. Jadi kalau delete itu ini versi ininya ya, kita nggak pakai ke objeknya, kita langsung gitu ibaratnya. Nah, jadi oke, delete-nya ini saya bikin sama. Oke, kan ketika dia klik araf itu kita mau arahin kemana. Nah, ini kita arahin ke diri dia sendiri, yaitu si indeks PHP. Tapi bedanya saya tambahin atribut yaitu get. Nah, di get-nya itu tambahin gitu atribut delete, yaitu ada si ininya. Nah, jadi ketika si indeksnya ini dia cek nih. Ketika dia ngerender si indeks PHP ini, ya ketika kita render nih, kan dia baca nih, apakah ada atribut delete nggak? Kalau ada, oh berarti suruh ngapus nih. Kalau nggak ada, ya udah, cuma tampilin data aja gitu kan. Nah, jadi dia tetap itu ketika saya klik, berarti dia nambah atribut delete nih di index PHP. Nambah atribut delete. Kalau ada suruh ngapus, ya udah, dia bikin objek router lagi, dia nge-get connection, dia eksekusi nih perintah query-nya, yaitu nge-delete dari from rumah ketika ID-nya itu sama dengan ID yang kita kirim nih. Nah, dieksekusi itunya, lalu halaman indeksnya di reload ulang. Nah, contohnya di sini saya pencet. Nah, ya kan, jadi dia ke diri dia sendiri, lalu dia cek perintahnya, oh itu nge-delete, dieksekusi, habis dieksekusi dia reload lagi. Oke, nah seperti itu. Oke, nah karena kita nggak butuh tampilan apa-apa, ya udah kita nggak usah bikin tampilan apa-apa. Toh emang komennya cuma suruh delete gitu. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Jadi udah lengkap nih ya, kita udah bisa semua. Kita udah bikin read-nya untuk nampilin seluruh data dari database. Kita udah bikin grid-nya untuk membuat data baru ke dalam database. Lalu juga udah bisa kita data baru. Nah ini ya data baru, lalu kita juga udah bisa edit. Oke, data yang udah bisa edit dan juga udah bisa kita hapus. Nah, secara ini udah lengkap. Ada yang mau nanya sampai sini? Tadi ada yang minta source-nya ya? Enggak masalah.
Sebenarnya sih saya nggak masalah, tapi yakin mau taruh di GitHub. Emang di antara kalian yang udah fasih familiar menggunakan GitHub berapa orang? Ini apa aja sih SFC? Contoh website nggak jadi dipakai. Coba. Paling nanti saya taruh di grup aja kali ya. Kayak kalau GitHub, kasihan Iya, kalau Pak. yang belum familiar Yang belum menggunakan familiar GitHub. gitu. Ya sama aja. Kenapa? Juga kita palingan download zip-nya. Kalian di grup Telegram aja kali ya, Pak? Iya. Nanti saya taruh di grup Telegram. Kalau di kita juga kita palingan download zip-nya, Pak. Oh, Sama aja nggak jauh beda. ya udah. Nanti saya taruh grup aja deh. Saya pikir Iya, kalian sama aja. buka folder Ini projectnya anjip kalian juga. clone. Jadi, wih, keren juga jadi TTS semester 1. Udah familiar dengan GitHub. Ya kalau anjip mah Aduh. download zip, anjip udah itu doang. Download file zip, aduh parah. Itu doang nih. Ya udah, oke. Itu aja dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, mau tanya Iya. Pak. Misal value dalam query itu bisa diklik dan juga nge-redirect ke satu file, itu perintahnya gimana ya Pak ya? Kenapa tadi? Halo? Lah, tinggi lah. Halo, iya, maaf kepencet Pak. Ya misal kita pas buat file input data ketika di password itu atau kita masukkan foto gitu Pak ya. Nah ketika input jadi tuh di database-nya itu kita klik dan redirect ke file foto itu di Google Drive gitu Pak. Di dalam database itu bisa diklik gitu. Itu source-nya gimana tuh Pak ya? Kalau gambar kayaknya dalam database walaupun dibikin hyperlink kayak nggak bisa deh. Tapi kalau nge-link ke relation ke table mana itu bisa. Itu mana ya? Ini ada 2 nggak table? Ya, coba 1 lagi. Mana dia? Nah, sebenarnya bisa kalau bikin relation kemana itu bisa kita bikin nih di sini sebenarnya tanpa perlu di sini pun kalau kalian secara ini itu udah bikin sendiri sehingga perlu kalian nge-create sendiri gini. Nah kalau bikin relasional gitu, table rumah ini ada hubungannya ke table perabotan. Nah bisa kalian tambahin di sini. Jadi ketika muncul di table ini data kolomnya akan nge-link tuh. Misalnya sini ID perabotan. Nah, ketika kalian klik, dia akan pindah ke table perabotan. Nah, tapi kalau berupa gambar, bagi gambarnya itu di source code berbeda. Saya kurang tahu, tapi kayaknya kalau bisa, paling sebenarnya kalau cuma bentuk URL gitu, kayaknya diklik sih dia pindah. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti cuma tinggal harus di copy paste URL-nya. Kalau Google Drive gitu ya, coba deh kita coba. Iya, jadi isi tabelnya itu ketika diklik jadinya formatnya hyperlink gitu, Pak. Iya. Langsung aja di sini.
Panjang isinya apa? Buset. Panjangan isinya. Nah, ya kan, nggak bisa. Kalau bentuk hyperlink juga. Oh. Kalau ke pindah URL lain ya, tapi kalau cuma bentuk relational table itu bisa. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oh ya, ini ya, sambil dinyalain ya kameranya, sambil di absen nanti. Oh ya, karena kita udah satu pertemuan lagi sih. Pertemuan besok. Oh iya Pak, Itu PLSQL-nya Pak. PLSQL-nya butuh juga. Ya Allah, Ya kali, table sendiri aja. Nggak apa sih, sekalian itu. Ya Allah, Borong. table sebiji doang masih diminta loh. Lumayan Pak, lumayan. Ya udah sih Biasa, Pak. nggak apa-apa sih. Iya nanti Kalau saya enggak kirim. juga bisa lihat foto dulu apa tuh namanya strukturnya palingan. Lihat dulu strukturnya. Nah, prosesnya bikinnya asal. Oh, Oke, iya nanti saya kirim. Oke. Kamera jangan lupa ya, sambil saya absen soalnya. Oh ya, untuk pertemuan minggu depan itu kita nggak ada materi, oke. Jadi biasanya tuh saya pakai hari ini kita 2 pertemuan ya. Jadi saya absennya jadi hitungannya 2 untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan besok itu kita nggak ada materi, jadi biasa saya pakai pertemuan terakhir itu buat kuis. Oke, jadi siapin diri kalian, kita ada kuis di pertemuan besok. Sama mungkin ya beberapa persiapan tentang UAS kalian. Sama tentang pertanyaan-pertanyaan seputar ya mulai evaluasi lah dari pertemuan 1 sampai terakhir ini. Udah sih untuk minggu depan. Oke. Ini nambah ya. Tadi perasaan 41. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Untuk file nanti saya taruh di grup ya. See you Ya next week. Pak, terima kasih Pak. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bye. You. Thank you. Terima kasih Pak. Oke.